realita di kehidupan banyak orang, ya kan? Pada saat dia panik, pada saat dia kredit, pada saat dia menemui titik genting, ya kan? Berdoa kan akhirnya? Berdoa, Gus. Dikabulin nggak? Pertanyaan bukan itu. Nah, bagaimana sikap bijak kita? Padahal secara keilmuan semakin panik kau semakin jauh. Panjang. Semakin kau menaruh harapan besar, semakin lama kau menunggu doa-doamu terus. Tapi realita kehidupan orang itu pada saat dia genting, hasbunallah wa ni'mal wakil ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karena genting dia posisinya. Posisinya sudah terpojok. Menurut pandangan dia, saya udah nggak ada jalan lagi. Nah, bagaimana nih kita menyikapin seperti ini? Situasi dia memang lagi kredit, posisinya memang lagi genting, hatinya panik, pikirannya bingung. Nggak ada jalan lagi. Hanya minta doa. Secara keilmuan Gus Beraja menjelaskan, semakin kau panik, semakin jauh kau dari doamu dikabulkan oleh Allah. Bagaimana nih jalan tengahnya nih? Disitulah Allah uji. Allah sebenarnya pengen nanya, benar kamu percaya sama saya? Padahal Allah sudah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segenting-gentingnya, sepanik-paniknya, nggak akan di luar batas kemampuan. Walaupun realitanya ketika kalau saya ingat dulu, saya dulu punya masalah, saya juga begitu. Karena posisi seperti itu blank, Gus. Ini iya kan? Nggak tahu ini karomah atau apa, saya juga nggak tahu, Pak Di. Ayat itu terngiang di telinga saya, Pak Di. Di pikiran saya itu kayak jelas kan. Apa ya maksudnya ya? Akhirnya ternyata, Pak Di, ya gunakan akhirnya zikir misalkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata kalau diulang-ulang, nggak tahu kenapa dalam hati itu muncul benih ketenangan. Bukan ketenangan, los ke Allah. Ya sudahlah ya Allah. Tipis di perbedaan. Ya udah ya Allah. Berarti bisa jadi karena dia kepepet mentok, bacalah ayat Allah. Kalau frekuensinya pas, dia ketemu tuh ada satu titik harapan masuk ke dia. Ya. Bisa jadi itu dijadi pintu gerbang ya? Ya, makanya yang menjadi misteri itu kan bahasa hati kita. Ngebut apa enggaknya gitu. Iya. Kalau kita kasih tahu nih teorinya begini, tapi kan balik lagi ke hati manusianya. Kita nih lost nggak sih berdoa ke Allah? Dan maksudnya lepas nggak sih? Dan itu yang paling tahu pelakunya lagi. Pelakunya. Makanya saya ceritakan versi saya dulu. Nanti tinggal dicocokin. Oh, ternyata saya ada di situ juga, Gus. Ternyata saya tidak di situ, Gus. Ya itu problemnya di situ. Makanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya pertolongan adalah Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya ketika berzikir begitu, perasaanmu sama nggak dengan ayat itu? Ngerti nggak maksudnya? Dapat nggak poin? Diulang. Ketika kita mengucapkan itu, kita tuh cuma membaca saja, atau hati kita juga merasakan makna di dalamnya. Karena ketika kita paham maknanya, subhanallah wa ni'mal wakil, ya sudahlah ya Allah, dikabulin atau tidak, Engkau yang berkehendak. Tapi orang kalau bisa berada benar-benar dalam makna itu, satu yang muncul kan rasanya tidak takut sudah. Manut ya Allah. Tapi biasanya berlakulah ayatnya. Yang itu, yang tadi saya sampaikan, la yukallifullah, nggak akan di luar batas kemampuanmu. Tapi gini, kalau dari sisi pengembangan diri, ketakutanmu, kepanikanmu, itu hanya ilusi pikiranmu. Wong, kita belum tahu kok, tapi kita menganggap itu sudah terjadi. Takut nggak bisa bayar lah, apalah. Nah, mungkin di skema ini nih yang sulit diterjemahkannya, karena masing-masing pelaku kan beda-beda. Nah, maaf saya potong kalau bagian ini. Itulah kenapa balik lagi ke asal. Kenapa kita harus sholat. Sebenarnya orang yang panik itu sebenarnya merasa jauh dari Allah. Untuk menemukan titik secerca harapan itu. Sholatlah, tenangkanlah dirimu. Karena sejatinya sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya keji dan mungkar itu salah satunya adalah kepanikan itu. Misterinya di sini nih, Gus. Iya. Makanya kenapa ada yang berhasil, ada yang tidak. Iya. Karena kita tidak sama-sama tidak tahu nih
posisi hati kita pada saat panik, kau baca ini dan itu, zikir ini dan itu, apa yang masuk dan apa yang dirasain waktu itu? Atau cuma melakukan saja gerakan dohir, Sekedar membaca saja. gerakan dohiriahnya saja. Kepanikan masih. Makanya harus sadar. Sadar itu tahu sebenarnya. Kemudian merasakan, itulah sejatinya kesadaran. Nah kalau tadi saya bilang berarti balik ke sholat. Maksudnya apa? Tobat. Makanya Imam Nawawi mengatakan tobat itu dipecah menjadi 3. Yang pertama sesali. Apa dulu yang disesali? Mana kesalahannya? Kan harus tahu. Iya. Kalau enggak tahu tuh moro-moro menyesali, itu kan kebohongan. Sesali dulu apa? Nih, jadi saya bedah. Menyesali. Yang disesali apanya? Temukan dulu poin-poinnya. 5, 10, berapa pun. Kalau ternyata Anda merasa punya kesalahan ke Allah itu 100, ya silakan. Tulis. Kemudian setelah menyesali apa? Memohon ampun ke Allah. Baru. Kalau memohon ampun kan berarti tahu apa salahnya. Ya udah yang diketahui tadi itu dulu. Dosa besarnya apa. Setelah mohon ampun, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, nasuhannya ada di sini. Makanya sebenarnya kalau versi kita kan versi santri. Iya. Versi kita adalah versi jujur. Bukan yang lainnya nggak jujur nggak ya. Versi apa adanya. Kalau kamu punya masalah kemudian berdoa dan ingin doamu dikabulkan, pertama tobat toh. Tapi nanti di pembelajaran lain, kalau kamu punya masalah, dia nggak nyuruh berdoa. Kalau kamu punya masalah, tenangkan dulu dirimu, lepaskan semua kemelekatan emosi negatifmu. Sama Pak, tobat tang Gusti Allah. Mek warna kata-katanya dibeda-bedakan. Gitu. Dan misterinya di sini. Sebetulnya ada benang merah yang menarik sih dari obrolan ini, bahwa di mana channel hati itu yang sama-sama kita lihat, baik secara keilmuan, adalah terlepasnya sebuah tuntutan kepada Allah, kepada Tuhan. Doa saya begini, minta kabulin begini. Itu bisa terlepas. Tapi yang menjadi misteri adalah bagaimana mendudukkan porsi Allah itu dalam hati kita. Disitulah kita butuh bantuan orang lain. Nah itu. Karena kita sudah bertahun-tahun dengan cara kita, tapi nggak nemuin cara itu. Berarti kita butuh bantuan orang lain. Jadi rahasia terbongkarnya ada yang bisa, ada sendiri, yang tidak. Ada yang tidak bisa sendiri. Ada yang bisa sendiri, ada yang tidak bisa sendiri. Bahkan ada orang sekedar melakukan, dia nggak tahu pola ini. Tapi naluri batinnya, dia menerapkan ilmu ini. Pak Rosidi, pernah timbul pertanyaan enggak? Kenapa setiap kali, Pak Rosidi kan saksi hidup ya? Iya. Melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung bagaimana saya membantu teman-teman sampai baru selesai seminar kok pada teriak, alhamdulillah saya dapat ini, baru dengerin ini dapat ini. Pernah enggak timbul pertanyaan? Bahkan yang bersangkutan nggak punya pertanyaan itu. Tapi kalau saya, karena kita ngulik, kok bisa ya? Kok bisa ya? Pernah enggak sampai ke situ mikirin? Sampai. Nah, makanya benang merahnya ini tadi. Iya. Kita yang tidak tahu adalah formula hati dia, rasa dia mendudukkan Allah pada porsinya ini yang tidak tahu. Lebih-lebih yang privat sampai hutang sekian lunas begini dan begini, enak apa keduanya terkabul. Diapain? Saya kasih tahu, saya tuh enggak pengen agar nanti kita konten begini terus punya kepentingan biar mereka enggak. Kalau teman-teman yang nonton sekarang ini cukup dengan di YouTube, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Gusti. Nggak usah dipertemukan dengan saya. Jadi apa yang saya lakukan? Brainwash apa yang saya lakukan? Bagaimana saya membantu mereka keluar dari masalahnya? Sederhana. Saya bagi 3. Kesadaran tauhid, ya kan? Kesadaran spiritual manusianya, kesadaran diri. Kemudian kesadaran keberlimpahan. Allah nggak ciptakan kita untuk jadi orang miskin. Bahkan miskin itu nggak ada sebenarnya, ciptaan manusia. Nah, ketika 3 pondasi ini dipahami, ya udah otomatis hidupmu. Otomatis. Maupun sekarang ini, banyak ngomong. Gus Bar aja udah kaya belum? Ngomong begitu. Hei, kaya itu bukan urusan berapa banyak yang saya miliki. Tapi kaya itu urusan kepuasan. Saya dengan begini, saya puas dan saya menikmati hidup saya. Keridoan ya. Dan banyak yang datang itu jauh lebih kaya kalau dilihat dari sisi angka yang mereka miliki. Nah, kesadaran tauhidnya ini tadi yang kita bahas. Oh iya, meletakkan Allah pada porsinya. Iya, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Nggak usah berharap
saya gini lah, saya pernah menaruh harapan yang sangat luar biasa ke bapak saya, meninggal Pak. Saya pernah menaruh harapan besar pada perusahaan tempat saya bekerja, dipecat Pak. Atau saya mengundurkan diri. Saya pernah berbisnis Pak, jangan tahu saya punya 2 kafe, ada aja masalah Pak. Malapetaka terjadi di sana. Ternyata saya duduk sendiri, saya pikirkan, saya meletakkan harapan saya pada itu Pak. Letakkan Allah pada porsinya, letakkan Tuhan pada kekuasaannya. Dan itu memang harus kita yakini bahwa Allah lah segala-galanya. Allah lah sumber dari sumber kekuatan. Ada masalah. Itu nggak ada pilihan ya? Nggak ada. Harus masuk. Nggak ada pilihan. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang non-muslim, Gus? Ya kan mereka juga punya Tuhan ya? Bukan masalah mereka punya Tuhan menurut mereka adalah Tuhan yang berbeda. Ya. Walau segimanapun dia meyakini bahwa bagi saya Tuhannya satu, tetap Allah. Ya. Di sini namanya yang berbeda. Ya, mungkin di sana belum mengakui. Nah, itu bukan problemnya bukan di situ. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa paham porsi diri kita, Pak Di. Kalau urusan kaya ya. Ya. Urusan solusi kok nggak ada. Ingin dapat solusi. Buktinya yang non-muslim dapat solusi. Mereka tidak yakin ke Allah kok dikasih solusi, kok saya yakin. Masalahnya, kalian tidak benar-benar yakin dan kalian tidak melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu kecerdasan spiritual mereka itu beda dengan kita. Kalau saya mau ngomong begitu aja simpel. Jadi yang dihidupkan bukan hanya perkara Tuhanmu siapa dan bagaimana, tetapi juga kapasitas diri ini harus ngerti. Yang kita suka lompat, kita jadi Tuhan juga. Tapi ada satu mungkin ya. Poin yang pertama itu ditinggal. Poin yang perbaiki diri dan poin sadar akan keberlimpahan itu jadi Pak. Jadi ya. Tetap jadi Pak. Karena ada teman kita yang ateis. Iya. Jadi. Dia tidak mengakui Tuhan. Betul. Banyak yang berlimpah gitu. Masalahnya kita punya keyakinan bahwa hidup itu tidak hanya di sini, ada kehidupan yang berbeda nanti. Namanya kita sebut akhirat. Itu masalahnya. Kita punya keyakinan ketika kita lepas dari dunia yang kita sebut dunia ini, kita masih diperhitungkan nanti di akhirat. Dan kita punya keyakinan, saya akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, ini bicara keyakinan nggak bisa diganggu-gugat. Karena kalau sudah mati ya selesai semua udah. Ya kan? Betul. Seberlimpah apapun kita, ya selesai. Selesai. Kan tadi kita ngobrol. Terus apa? Maknanya apa gitu kan? Iya, kan tadi saya ngobrol sama jenengan di Malioboro. Apa tadi saya bilang, Pak, pernah enggak jenengan berpikir orang berangkat pagi pulang sore hidupnya mereka begitu saja? Saya dari umur saya 20 tahun udah mikirin itu, Pak. Iya. Aneh, Pak ya. Ternyata saya dari pagi sore ketemu melihat orang yang sama sampai pada satu hari saya tidak melihat orang ini. Artinya saya tanya, meninggal, Pak. Dari situ saya berpikir, walah orang budal pagi pulang sore begitu terus, ternyata hidup mereka diulang-ulang hanya untuk nunggu mati. Pertanyaannya, setelah mati bagaimana nih urusannya nih? The end. The end. Bahkan dari kacamata energi kematian nggak ada, Pak. Iya. Pindah alam. Berarti kan masih ada. Artinya kan Gus Baraja ini mengajak hidup proporsional dan hidup mempunyai makna. Bahwa kita itu manusia sebagai hamba, sebagai umat ciptaan Tuhan. Ada Tuhannya. Ada Tuhan yang ada yang nyiptain. Ada yang nyiptain. Nggak mungkin kita nggak ada yang nyiptain. Nggak mungkin. Saya ceritain dikit tentang Imam Abu Hanifah nanti ya. Oke, sebentar. Nah, karena poin yang kedua dan ketiga itu, 2 dan 3 itu kalau bisa diterapkan, orang juga sudah bisa berlimpah. Tetap kaya. Edukasi kita adalah supaya ya biar bermakna lah hidup. Karena kalau sudah mati apa gitu kan? Ya selesai kita ini. Gini, kalau nggak ada makna hidup ini gimana? Nggak ada manfaatnya segala macam kan? Saya punya pertanyaan dan pertanyaan ini pernah saya lemparkan ke diri saya dan kepada beberapa sahabat saya, Pak Dut. Iya. Teman-teman dengerin ya. Pilih mana? Saya nggak sebut miskin ya. Pilih mana? Kaya engkau kehilangan Allah atau engkau hidup sederhana saja tapi engkau bersama Allah? Semuanya menjawab sederhana tapi bersama Allah. Itu iman yang bicara, Pak. Iman ini bukan logika. Iya, iya. Artinya sebenarnya Allah tetap akan diletakkan nomor 1 dalam jiwamu.
Nah itu orang-orang yang tidak munafik, Pak. Kalau saya mungkin bisa munafik, saya bilang saya bilang orang. Tapi sebetulnya terjadi sih Gus, orang-orang yang kelas-kelas miliarder, triliuner itu justru malah nggak kepikir duit sudah. Iya makanya. Dan dia akan sepakat dengan iya benar juga nih bocah ngomong. Pasti begitu. Ketika misalkan ada miliarder nih nonton saya, benar juga. Sejatinya ada yang kosong dalam hati kita. Iya, saya beberapa kali menonton orang-orang yang kelasnya udah triliuner begitu kan, justru bagaimana harta itu dia maksimalkan betul bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan udah nggak khawatir, dan nggak khawatir, mikir aja enggak udah. Malah nggak kepikiran duit sama sekali itu. Kita yang mikir. Nah, kita belum punya. Artinya bagaimana kita yang mencoba untuk ideal ya, proporsional. Sebagai manusia juga bisa bermakna, ada kehidupan, ada Tuhan yang memang kita sembah. Iya. Kita bisa memperbaiki diri dan hidup juga bisa berlimpah. Ya sangat berlimpah. Ya. Nah, suatu kenikmatan yang penuh makna. Mungkin begitulah ya guys. Ya. Saya ceritakan dikit karena masih ada hubungannya ya. Saya tidak sedang menggurui mereka yang tidak percayakan Tuhan. Ya. Boleh dong saya bercerita bagi mereka yang percaya saja kan gitu. Seorang Imam Abu Hanifah itu adalah putra dari perempuan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Dia tidak akan bergerak kalau tidak hanya ke tempat yang benar dan baik. Dia tidak akan bicara kalau bukan karena kebaikan. Melahirkan seorang putra yang sangat jenius, cerdas, namanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Yeah. Nah, Imam Abu Hanifah ini sekali waktu ditantang berdiskusi bahkan berdebat dengan orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, yang menganggap bahwa semesta ini ada begitu saja. Sekali waktu diajak janjian di seberang sungai. Imam Abu Hanifah tidak mendapatkan perahu untuk nyebrang sungai. Agak sedikit terlambat. Entah kenapa, ada petir, ada hujan yang menyambar pohon yang ada di sekitarnya. Kemudian jatuhlah pohon itu. Simak teman-teman ya. Jatuhlah pohon itu, terbelah dengan sendirinya. Dan membentuk seperti perahu. Artinya Imam Abu Hanifah bisa naik di atas pecahan atau tumbangnya pohon itu. Lalu sampailah di sungai tersebut, di tempat di mana mereka berjanjian untuk berdiskusi dan disaksikan oleh orang banyak di zamannya. Kemudian Abu Hanifah langsung dibilang pembohong, pendusta. Engkau katanya imam, tapi kenapa engkau tidak tepat waktu? Enggak sih, nunjukin jam, enggak ada jam dulu. Iya, enggak. Gitu kan. Engkau tidak tepat waktu. Engkau adalah seseorang yang munafik. Tenang, sabar dulu, kata Abu Hanifah. Saya nggak dapat perahu. Diceritakanlah kejadian yang sebenarnya. Nggak percaya. Nggak percaya. Loh, kenapa kamu nggak percaya? Nggak mungkin lah pohon tiba-tiba membentuk sebagai perahu. Pasti ada yang menciptakan. Secara tidak langsung. Debat itu tidak perlu dilangsungkan lagi. Dia sudah menang. Telak sih. Bagaimana? Perahu aja kamu nggak percaya. Bagaimana dengan semesta ini? Kalau tidak ada penciptanya, apa mungkin? Sebegitu indahnya semesta ini. Dengan tatanan yang sudah sangat sempurna di dalamnya. Kok masih kamu beranggapan ini akan muncul dengan sendirinya? Satu. Dan ingat, itu sudah menang. Kemudian saya mau pertegas lagi. Imam Abu Hanifah itu adalah orang kaya. Tidak ada yang kaya di zamannya selain itu. Iya. Karena dia punya pabrik dan lain sebagainya. Artinya di sini hubungannya apa? Satu, saya mau menyampaikan buat teman-teman yang katanya merasa bahwa dirinya taat dan lain sebagainya. Apakah taatmu saiki sudah menandingi yang namanya Abu Hanifah? Tidak mungkin. Dia cerdas sekali. Dia berdebat nggak pernah sampai berjam-jam. Selesai begitu saja. Dan tiba-tiba dicium kening Abu Hanifah. Tapi ingat, dia orang kaya yang dekat ke Allah. Itu satu yang mau saya sampaikan. Dan yang kedua, poinnya tadi adalah point of view-nya di sini. Bahwa semua yang kita anggap tidak mungkin, itu mungkin saja terjadi. Ya bagaimana mungkin pohon jatuh bisa membentuk menjadi perahu? Artinya, bagaimana mungkin menurut pikiran kita, doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah? Kalau misalkan itu ada keraguan. Iya. Karena kemampuan Allah itu tidak bisa kita takar dengan mungkin atau tidak mungkinnya pikiran kita. Itu aja. Biar yakin kau.
Luar biasa. Luar biasa. Gini Gus, dari obrolan panjang ini, panjang atau singkat ini tadi? Lumayan ya. Singkat kalau dirasa asik mendengarnya. Boleh dirangkumin Gus. Jadi sebuah doa yang selama ini kita maneh sebagai meminta, dan tentunya kita punya pendapat yang sama ya. Bagaimana doa itu biar dikabul, biar Allah kabulkan. Ternyata perlu komponen panjang yang seperti Gus sampaikan tadi. Kasih rangkuman ke kita tentang doa, rahasia keajaiban doa itu, supaya kita semakin bisa belajar dan bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Gus tadi. Baik, simpel. Mungkin tadi saya belum sempat meneruskan cerita saya tentang apa yang saya lakukan sehingga teman-teman yang ikut webinar, seminar, privat bahkan kok kayaknya instan banget habis ini tiba-tiba, tapi tidak semuanya ya. Ya. Dapat keajaiban. Saya jawab, ini bonus, ini kesimpulan, mungkin saya nggak tahu mau dianggap benar apa tidak ini. Cuma saya selalu menjelaskan naik level lah, naik level. Doa jangan hanya dimaknai meminta, itu tidak salah sekali lagi. Tetapi doa itu adalah bicara bagaimana kita menyibukkan diri untuk memperbaiki diri. Berarti ada yang diperbaiki ya. Artinya ada yang salah dalam diri kita. Pertama, temukan itu. Temukan kesalahan itu. Kita manusia ini sebenarnya sudah dibekali kecerdasan. Kita tahu kok mana salah, mana benar. Kalau kita sudah dapat kesalahan kita, tobat di situ. Tobat mungkin Anda terlalu takut dengan kata tobat. Oke, perbaiki dirimu di situ. Ya. Dengan cara yang pertama adalah menyesal setelah melakukan itu. Setelah menyesal, mohon ampun terhadap kesalahan yang pernah diperbuat. Mohon ampun ini juga sudah tergolong, sudah termasuk melepaskan emosi negatif. Yang terakhir, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Menurut saya, sebagian besar pengalaman saya dan pengalaman teman-teman, ternyata ini terakhir, Pak. Biasanya di detik-detik di mana keajaiban itu mau datang. Yaitu ketika kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, akan Allah uji biasanya, Pak. Akan Allah uji, akan Allah datangkan godaan yang sama seperti kita lakukan sebelumnya. Setelah itu, kalau kita mampu melewatinya, biasanya tulus Allah ijabah, Allah kasih kemudahan. Nah memang beratnya di situ Pak. Beratnya tuh di tiga itu. Ya nggak berat sih kalau benar-benar punya ketulusan. Menyesali, mohon ampun, lepasin. Yang terakhir adalah janji untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya itu saja gimana? Kalau benar caranya, ajaib udah lewat semua masalah kita. Dilewatkan oleh Allah. Seperti itu Pak. Oke. Oh iya, terkait sama info-info webinar, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman. Besok Pak. Besok video ini diupload hari Kamis. Hari Jumat saya adakan lagi, kebetulan temanya. Ya. Mengupas rahasia keajaiban doa. Oke. Hari Jumat, malam Sabtu ya. Malam Sabtu seperti biasanya. Karena besok saya pulang. Besok saya pulang tuh karena video ini dibuat hari Senin, Selasa saya pulang. Saya harus prepare untuk hari Jumat. Gitu. Seperti itu Pak. Siap. Terima kasih. Saya nggak tahu mungkin kedepannya akan sering di Jogja sih Pak. Nanti tinggal tunggu saja kejutan dari saya. Makasih buat teman-teman semuanya. Makasih Pak Di atas pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.